Salam sukacita dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali lagi untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, pemilik kehidupan ini, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini yang tinggal di dalam hati kami, menguatkan kami, agar kami tetap setia menanti janji akan kedatangan-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan ini dicatat dalam semua Injil-Injil sinoptik. Di Matius ditulis di pasal ketiga, di Markus ditulis di pasal yang pertama, dan di kitab Lukas ini dicatat dalam Lukas pasal yang ketiga. Tetapi versi Lukas mencatat kisah Yohanes yang menyerukan pertobatan ini lebih detail dan lebih komplit. Kenapa? Karena Lukas mencatat pemimpin-pemimpin, raja-raja pada saat itu yang tidak dicatat dan tidak ditulis dalam versi Matius dan versi Markus. Lukas mencatat semua pemimpin-pemimpin, raja-raja yang berpengaruh pada saat itu,
mulai dari pemimpin-pemimpin politik, raja-raja, sampai pemimpin-pemimpin agama. Lukas mencatat nama-nama seperti Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, Raja Herodes, Filipus, bahkan nama imam besar Hanas dan Kayafas. Dan pertanyaan bagi kita hari ini adalah, kenapa Lukas mencatat nama-nama pemimpin-pemimpin ini, raja-raja ini di dalam kitabnya pada saat ini? Yang pertama alasannya adalah Lukas adalah seorang sejarawan yang ahli. Maka Lukas ingin memperlihatkan kepada para pendengarnya dan para pembacanya apa yang terjadi secara historis, secara sosial, secara politis ketika Yohanes menyerukan pertobatan kepada orang-orang Israel. Lalu yang kedua yang lebih bermakna lagi, Lukas sedang memperlihatkan apa yang terjadi atas pemimpin-pemimpin saat itu. Baik pemimpin politik, pemimpin agama, raja-raja, bahwa Lukas melihat pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin yang bobrok dan tidak benar. Itulah yang diperlihatkan Lukas kepada para pembacanya dan juga kepada para pendengarnya saat itu. Dia mau memperlihatkan bahwa pemimpin dunia pada saat itu tidak lagi benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena pemimpin itu mereka gagal mendatangkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin-pemimpin agama juga gagal mendatangkan salom dan damai sejahtera di tengah-tengah umat. Akhirnya apa yang terjadi? Umat pada saat itu tercerai-berai. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam kegelapan. Karena pemimpin-pemimpin saat itu, raja-raja saat itu, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Maka dengan demikian mereka memimpin umat pada jalan yang binasa. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat keadaan seperti itulah Lukas mencatat dan memperlihatkan kepada para pendengarnya bahwa saat itulah firman Tuhan itu datang kepada Yohanes. Firman itu datang saat Yohanes berada di padang gurun. Ternyata firman tidak datang di Yerusalem dan di bait Allah. Firman Allah tidak datang di istana dan di Roma. Sebab tempat-tempat itu telah gagal melaksanakan visi Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, keadilan di tengah-tengah masyarakat. Firman Allah datang kepada Yohanes di padang gurun, tempat yang kering dan gersang. Tetapi Allah ingin
Allah mau. Dari sanalah Allah kembali membentuk bangsa Israel sebagai bangsa yang dikehendakinya. Sebab bangsa Israel sesungguhnya mengenal padang gurun melalui nenek moyang mereka, bahwa padang gurun adalah tempat pembentukan iman mereka kepada Tuhan. Maka dari sanalah kembali Allah memberikan firman-Nya dengan tujuannya untuk membentuk umat-umatnya, umat-umat yang benar di hadapannya. Maka sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari padang gurunlah Yohanes datang. Dia datang kepada bangsa Israel, menyerukan pertobatan di dalam hidup mereka. Bangsa Israel harus undur dari segala dosa-dosanya, undur dari segala kejahatannya, dan mereka harus kembali kepada Allah. Karena hanya melalui pertobatanlah mereka mendapatkan pengampunan dosa-dosa mereka. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka harus bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Tidak bisa lagi mereka mengandalkan status lahiriah mereka sebagai anak Abraham, kecuali mereka kembali datang dan bertobat kepada Tuhan untuk menerima pengampunan atas segala dosa-dosanya. Maka pada saat itu Yohanes datang kepada mereka seperti utusan seorang raja. Biasanya sebelum seorang raja datang ke sebuah tempat, raja akan mengutus hambanya untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat itu agar mereka mempersiapkan jalan menyambut kedatangan raja yang akan datang. Yohanes datang kepada bangsa Israel saat itu, menyerukan mereka untuk bertobat. Dan Yohanes mengutip kitab Yesaya dan berkata kepada mereka bahwa jalan harus mereka persiapkan untuk sang raja. Setiap lembah akan ditimbun, gunung akan menjadi rata, yang berliku-liku diluruskan, dan yang berlekuk akan diratakan. Di dalam kitab Yesaya, kalimat ini adalah dalam konteks pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Babel. Saat itu Allah akan datang membebaskan, melepaskan umat-umatnya yang diperbudak, yang tersiksa. Maka dengan kuasa Allah, Dia akan membebaskan mereka. Maka dalam konteks Yohanes, kalimat ini sesungguhnya merujuk kepada kedatangan Mesias, Sang Raja dan Sang Juru Selamat. Sang Mesias akan datang. Maka setiap orang harus mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Setiap orang harus bertobat, berbalik dan datang kepada Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain kecuali kita datang dan kembali kepada Tuhan. Maka hari ini, saat ini, hancurkanlah, singkirkanlah segala sifat-sifat jahat yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Kristus.
hari ini tanggalkanlah segala karakter-karakter buruk di dalam hati ini. Berubahlah, bertobatlah, datanglah kepada Yesus, terimalah Dia, sebab Dialah juru selamat yang akan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Sebab di ayat yang terakhir kita melihat bahwa semua orang, semua mata akan melihat keselamatan dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya orang Yahudi yang akan mendapatkan keselamatan, tetapi setiap orang yang percaya kepada, yang kembali kepada Tuhan, dialah yang mendapatkan keselamatan itu. Damai sejahtera di bumi dan damai sejahtera bersama Bapa di sorga. Amin. Selamat menanti kedatangan Yesus.